Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam ini tanggal 29 September 2022. Kita bersyukur, selalu saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kita dari hari demi hari, pagi demi pagi, sampai malam sebelum kita berbaring tidur. Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena suatu hari kalau Yesus datang, kita diangkat. Ini menjadi kerinduan kita. Senantiasa saya berkata, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena hati saya merindu suatu hari yang mulia nanti, bila ku jumpa Dia, memandang wajah Yesus, juru selamat yang sempurna. Kerinduan kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Waktu mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Kepala dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Yesus di atas segala-galanya. Karena Dia Yesus, Bapa kita juru selamat yang sangat-sangat kita cintai. Tema firman Tuhan malam ini bicara tentang kerajaan, imam, dan kemuliaan, yang nanti kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Saya mau bahas di situ supaya saudara punya pandangan bahwa kita ikut Yesus, punya visi ke depan yang luar biasa. Bicara tentang kerajaan, bicara tentang imam, dan bicara tentang kemuliaan. Oh, luar biasa. Itu pada kesempatan ini saya mau nyanyikan sebuah pujian, hari yang termulia. What a day that will be. Karena nanti akan terjadi, saudara, sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Oh, haleluya. Ini firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama, bukan dunia. Dunia tidak ada kemuliaan. Dulu dunia diciptakan awalnya penuh dengan kemuliaan, tapi akibat manusia jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaannya. Ya, kita begitu indah dunia ini, saudara. Hanya kita mengingat ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kehidupan manusia di sini banyak dosa, jauh dari Tuhan. Oleh itu mari, saudara, ada pilihan Tuhan. Kita mau stop dosa, berhenti dari berbuat dosa. Tapi mari kita sudah saatnya melangkah, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari yang termulia, bila ku jumpa dengan Yesus, memandang wajah Yesus, juru selamat yang sempurna. Oh, aku mau setia dan taat pada firman-Nya. Dan Yesus pimpin hidupku masuk ke surga. Haleluya. Hari yang termulia, bila ku jumpa dengan Yesus, memandang wajah Yesus. Haleluya. Juru selamat yang sempurna. Haleluya. Dia pegang hidupku dan pimpinku sampai ke surga. Hari yang sungguh termulia. Amin. Haleluya. What a day that will be, when my Savior I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. Hallelujah. When He take me by His hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Amen. Hallelujah. Hari yang termulia, bila ku jumpa dengan Yesus, memandang wajah Yesus, juru selamat yang sempurna. Haleluya. Dia peganglah hidupku dan berjalan bersama Yesus.
Yesus Tuhan, pimpinku aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya senang lagu ini. What a day that will be. Suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan segala-galanya, yang penuh dengan kemuliaan. Saya mau baca saudara di dalam Wahyu saudara. Nanti tertulis saudara bahwa kita akan berhadapan muka dengan muka. Oleh karena itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sapanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Saya mau baca saudara. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin saudara. Nama Yesus ada di dalam dahi kita. Nama Yesus ada di dalam hati kita. Itu tertulis Tuhan. Itu tertulis Bapak Ibu dalam Alkitab. Oleh itu mari dari sekarang kita mau investasi waktu untuk kerajaan surga. Investasi tubuh jiwa kita serahkan seluruh hidup kita. Jangan ngoyo untuk dunia. Percuma saudara. Saudara ngoyo buat dunia. Saudara boleh bekerja, boleh silakan. Tapi jangan ngoyo kebangetan saudara. Ada hubungan vertikal harus ada. Jangan sampai hanya horizontal. Saudara bekerja, makan, tidur itu masalah horizontal. Bisnis itu masalah horizontal. Tapi harus tempatkan masalah vertikal. Doa, baca firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, bersaksi untuk Tuhan. Urusan vertikal itu. Mari kita mau seimbang. Jangan sampai saudara banyak berpikir horizontal terus, ya, tidak ada vertikalnya. Tapi kita mengatur waktu, ada horizontal, dan nomor satu ada vertikal. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hanya bagi Dia segala pujian. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus telah mati. Ya, Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Yesus sembah hormatku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, haleluya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran dan hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, supaya hati kami diisi selalu dengan firman kebenaran, supaya aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni kekilapan kami.
Sepanjang hari ini kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan. Ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidup kami. Roh Kudus pimpin hidup kami. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kami agar kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari yang termulia bila ku jumpa dengan Yesus, memandang wajah Yesus, Juru Selamat yang setia. Dia pegang tanganku dan pimpinku sampai surga. Hari yang sungguh yang termulia. Amin, haleluya. What a day that will be when my Savior I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He take me by His hands and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Amin, haleluya. Sungguh aku sangat bahagia bila aku nanti berjumpa dengan Yesus, memandang wajah Yesus, Juru Selamat yang ku cintai. Yesus pegang hidupku dan tuntun hidup sepanjang jalanku, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hari yang termulia bila ku jumpa dengan Yesus, memandang wajah Yesus. Oh haleluya. Juru Selamat yang sempurna, Dia pegang tanganku dan pimpin hidupku sampai masuk ke surga. Hari yang sungguh termulia. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Juru Selamatku yang sangat-sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Kami mau siap baca firman Tuhan. Biar firman-Ku simpan dalam hati kami, dan kami melangkah di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oh haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Kita dipelihara sama Tuhan pada Kamis malam ini, tanggal 29 September 2022. Oh bersyukur saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lagu yang saya sukai ini nih, hari yang termulia bila ku jumpa dengan Yesus. Ini saudara, berjumpa dengan Tuhan adalah jumpa yang termulia. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tawarikh 9 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita senantiasa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Mari sebelum kita berbareng tidur, selalu saya diawali dengan doa, ucapan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Biar makin hari kita makin cinta Tuhan, makin hari sifat karakter hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, dan kita dibentuk serupa dengan Kristus. Amin. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 4-6. Saudara terus, kalau di Wahyu sudah saya katakan, saya akan baca berulang-ulang.
Karena minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Bicara wahyu, kebenaran yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Bagaimana kita harus bersikap. Mari kita baca Wahyu pasal 1, 4, 5, dan 6. Saya mau baca dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari seluruh ketujuh roh yang ada di depan tahtanya. Amin. Dalam nama Yesus, damai sejahtera menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Dari Dia Yesus yang datang dan ada, yang ada saat ini. Yesus bersama kita dan nanti akan bersama dengan kita di surga buat selama-lamanya. Dari ketujuh roh, dari ketujuh berarti dari kehidupan kita. Sudah saya katakan ketujuh jemaat, kita semua adalah jemaat Tuhan. Roh adalah hati kita yang disempurnakan, dibentuk sama Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nanti kita ini, ketujuh roh, hidup kita yang disempurnakan, serupa dengan Kristus, akan berhadapan muka dengan muka. Katanya di sini, ada di hadapan tahtanya, tahta Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran, penuh dengan kekudusan. Itu menjadi kerinduan kita. Dan yang ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dan terhormati, dan yang berkuasa raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Kita terima Yesus Kristus yang sudah rela mati buat kita. Yesus Kristus lahir untuk kita dengan tujuan. Ingat saudara, berapa bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal. Supaya kita sadar. Dan Natal kita menangis, Tuhan, apakah hidupku sudah baru? Natal bicara hidup baru. Lahir. Supaya kita lahir baru. Kehidupan yang lama kita buang untuk menyongsong kehidupan yang kedatang yang penuh dengan kemuliaan. Karena bagi Dia segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Yesus yang sudah mengasihi kita, yang sudah melepaskan kita dari dosa cengkeraman. Oleh karena itu sudah saya katakan, stop dosa. Kalau kita cinta Yesus, sudah jangan mikirin dosa lagi. Kita stop. Jangan mikirin perzinahan, pornografi, hal yang tidak berkenan itu daging semua. Perbuatan daging itu maut, saudara. Bisa menciptakan dosa. Dan menciptakan dosa terus-terusan. Makin jauh dari Tuhan. Makin jauh tidak ada kemuliaan Tuhan. Dosa menutup kemuliaan Tuhan. Tapi oleh itu mari kita makin hari mau cinta Tuhan. Dia yang keenam, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kita suatu hari kelak kita menempatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Seperti di dalam Ibrani pasal 12, saya mau baca. Ibrani pasal 12, ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 12, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, hormat dan takut. Amin. Mari kita dengan sikap menghormat, takut kepada Tuhan. Semuanya tertuju kepada Yesus. Karena nanti kita kelak akan menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan bersama dengan Tuhan. Dan kita dijadikan imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamat. Amin. Saya kasih yang terakhir di dalam 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita dipakai Tuhan dalam suatu kerajaan jadi imam-imam yang akan memimpin untuk sebagai hakim untuk bangsa Israel, saudara. Waduh, luar biasa loh. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Amin, puji Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab hanya bagi Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ingat firman Tuhan, itu kita menjadi suatu kerajaan imam dan akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mau setia, kita mau taat, lakukan perintah firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman sehingga kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.